Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di Samarasa Podcast, menghadirkan rasa, menemukan makna. Podcast yang kami hadirkan untuk semua sahabat yang sedang ingin mencari inspirasi, juga untuk siapa saja yang sedang ingin mencari, mendapatkan pelajaran hikmah, pelajaran perjalanan spiritual, khususnya dari perjalanan haji dan umroh dari sahabat-sahabat kita, orang-orang terdekat kita. Ya, kali ini merupakan podcast perdana di Samarasa Podcast, yang wabarakatuh. kali ini kita akan menghadirkan seorang yang istimewa tentu saja gitu ya. Kita akan mengundang dan kehadiran seorang tamu istimewa yang beliau adalah guru kita semua Masya dan Allah. pastinya menjadi salah satu guru terbaik Amin. dalam kehidupan saya secara pribadi, seorang ayah, Hmm. seorang pengasuh gitu ya. Pengasuh kurang lebih 3.000 jamaah RBN. Luar biasa ya. Dan yang paling istimewa adalah beliau adalah ownernya langsung dari PT Samarasa Amanah Wisata. Kita langsung saja Masya sambut Allah. beliau, Kiai Haji Abdul Sakur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Bagaimana kabarnya? Pulang Alhamdulillah. haji? Oh, Baik, sehat, bertambah berat pulang badan. haji berkali-kali gitu ya, Masya Iya, iya, iya. Allah. Berkali-kali izin Allah. Berkali-kali, Insya Allah. Baik. Ya, jujur saya deg-degan, Tat. Ini Yes. podcast perdana gitu ya. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran. Baik. Amin, insya Allah. Langsung saja ya, saya hari ini Amel akan mengajak teman-teman semua, sahabat semua, kita akan menjelajah makna haji dan umroh Masya gitu ya. Allah. Siap, Kita akan mengupas tuntas. siap. Kabarnya ini masih bau harumnya Baitullah masih sangat berasa. Emang ada baunya ya? Beda. Iya. Hmm. Dari perjalanan kemarin gitu ya, kita yang di sini pun juga agak deg-degan dan agak gimana rasanya Iya, ya, iya, karena kabarnya perjalanan Istimewa haji ya. kali ini Ustadz membawa beberapa jamaah. Masya Itu adalah Allah. Masya Allah. perjalanan yang istimewa. Betul. Gimana, Tat? Boleh di-spill apa istimewanya haji tahun ini buat Ustadz khususnya gitu ya? Iya. Bismillah. Ya udah mulai nih. Udah dari tadi ya kayaknya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sehat semua sahabat Samarasa ya kita Sahabat panggil. Samarasa. Masya Allah. Baik yang sudah pernah berangkat bersama Samarasa ataupun yang akan berangkat bersama Samarasa. Amin. Kita panggil semua sebutannya dengan Pak Haji dan Bu Haji. Masya Allah. Kalau di Iya, Samarasa tuh gitu, walaupun belum berangkat udah kita panggil Bu Haji. Oh gitu ya. Makanya ini Mbah Haja Amel. Jawel, amin ya Allah segera. Iya, asal jangan ditulis di KTP aja Haja. Itu. Oke. Iya. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Perjalanan haji tahun ini tuh benar-benar istimewa. Istimewanya lahir batin. Karena izin Allah, ini haji yang ketiga. Yang pertama dan kedua itu tentu ada ceritanya. Setiap keberangkatan haji pasti ada ceritanya. Dan untuk haji tahun ini memang bukan sedikit berbeda, tetapi malah banyak perbedaannya. Satu sisi, sekarang pemerintah Saudi memang betul-betul sedang menerapkan sistem online ya, sistem berbasis digital, sehingga buat jamaah baik yang reguler, baik yang plus, baik ataupun yang ekspatriat itu harus akrab dengan teknologi. Karena kalau kurang akrab dengan teknologi perlu penyesuaian yang pendampingan khusus lah gitu. Nah, termasuk ini yang haji tahun ini tuh pengaturan di sana itu memang sudah tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Kan kita dengar ya cerita-cerita bahwa haji reguler pun masih perlu harus dikawal meski sudah harus sampai di sana gitu ya. Yang tadinya suami istri satu hotel tiba-tiba harus berpisah. Tim dokter juga yang semestinya tiap
kloter ada, ini tiba-tiba terpisah. Jadi Iya, iya, iya. memang sistem ini yang kemudian akhirnya menjadi pengaruh bagi jenis-jenis haji yang lainnya. Gitu. Nah, untuk haji kami tahun ini adalah menggunakan ekspatriat, haji dakhili yang tentunya punya aturan main tersendiri. Nah, untuk dakhili tahun ini subhanallah ya memang butuh pengalaman dari pengurus, butuh kekuatan mental dari kita jamaah karena pelaksanaannya berbeda dengan jamaah-jamaah reguler yang lainnya gitu. Nah, ini akan baru terasa ketika kemudian selesai dari rangkaian-rangkaian haji gitu ya. Bahwa izin Allah kami sempat mengalami penundaan kepulangan. Nah, Nah, ada yang ini sampai kemarin jamaah itu ya, Ustadz nggak ditahan kan ya, Ustadz nggak dipenjara kan ya, ya ya Allah, Allah, iya 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 gimana iya. gimana gimana itu Iya, Ustadz? nah ini yang menjadi perjalanan istimewa tadi itu ya bahwa eh, setiap perjalanan haji itu pasti ada ujiannya masing-masing. Nah, untuk ujian haji tahun ini ujiannya bukan di awal, bukan di tengah, bukan juga ketika pelaksanaan. Izin Allah memang haji ekspatriat ini, haji dakhili ini adalah fasilitas terbaik ya. Eh, Sehingga dari fasilitas kita tidak ada masalah. Tapi begitu kemudian selesai ya pelaksanaan, nah disinilah kita mendapati ada apa ya istilahnya tantangan lah begitu. Ujian dimulai, ya Ujian Allah. dimulai. Saya bilang sama jamaah tuh gini, hati-hati waktu di awal nih, haji itu berat loh gitu. Nah, qadarullah si jamaah ini nggak mendapati berat itu. Di awal dia nggak berat, di tengah dia nggak berat. Dia merasa Santai kawan, enggak, iya, di mana beratnya Ustadz? Masya Allah, Ah, begitu pulang baru terasa, disitulah beratnya. Sampai hampir 1 bulan kita tertunda overstay, overstay. Allah Akbar. Nah ini jadi pengalaman panjang. Insya Allah nanti kita cerita-cerita nih. Wah, kayaknya nggak habis ya kalau kita Iya. obrolin sekarang di sini ya. Iya, iya, Biar iya, iya. penasaran nanti, nyambung Wah, terus. oh Insya nyambung Allah. terus gitu Nyambung ya. Oh, terus. siap kita undang lagi gitu ya. Atau nanti boleh teman-teman juga datang kalau untuk info cerita yang lebih lengkap gitu ya. Ya, Kita juga ada kajian ya Tat ya. ada kajian. Setiap hari apa Tat? Setiap hari Jumat sore, teman-teman bisa hadir ke sana untuk membekali diri sebelum berangkat ke Tanah Suci. Membekali diri ke Iya. Tanah Suci dan juga mungkin untuk mengulik cerita lengkapnya gitu ya Tat ya dari Betul, perjalanan betul, kemarin. betul. Iya, 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 iya. Jadi memang haji ini adalah ibadah yang dan kabar-kabarnya gitu kan sebenarnya itu masuk dalam rukun iman, rukun Islam gitu ya. Akan tetapi Iya. yang kelima, tapi ternyata sekarang saking susahnya gitu ya, jadi menjadi tidak wajib gitu ya. Rasa-rasanya cukup kita berangkat umroh aja gitu. Iya, Nah, iya, iya. jadi sebenarnya apa Tat yang membedakan makna haji dan umroh itu? Kenapa kita harus berangkat haji dan umroh? Iya, karena haji ini menjadi salah satu bagian dari rukun Islam. Tentu menjadi cita-cita besar setiap umat Islam yang memang dia merasa dirinya Islam. Belum lagi ditambah motivasi yang diberikan oleh guru-gurunya, ustadz-ustadznya, tuan gurunya, ya habaib, masyayikh. Itu kan memotivasi betul bagaimana harus ke Baitullah, menyempurnakan ibadah haji ya menjadi rukun Islam yang paling puncak begitu. Nah, hanya saja memang kondisi hari ini tidak mudah ya karena berbagai cara dan metode yang digunakan untuk berangkat sampai ke sana yang akhirnya tidak sedikit membuat masa tunggunya menjadi panjang. Iya. Ya daftar hari ini berapa sekarang lama nunggu? Itu bisa 40 tahun. Puluhan tahun Haji Amel bahkan. kan daftar sekarang usia berapa? 17 kan misalnya? Iya betul. 40 tahun lagi berarti 57. 57. Wah, 57 gimana tuh? Bayangin gitu. Ya kalau usianya sama. Nah, itu kan dia. itu. Jadi wajar kalau ada tokoh agama ya, kalau ada ustadz yang bilang udah haji udah nggak jadi wajib. Kenapa? Karena ya untuk bisa sampai ke sana itu bisa jadi hilang kesempatan karena usia juga kan kita nggak ada yang tahu. Nah makanya banyak cara untuk kemudian jamaah ini mencari jalan agar bisa berangkat langsung. Nah kan ada caranya itu pertama haji
khusus, menunggunya jauh lebih cepat, ya 5 sampai 7 tahun. Nah, ada lagi yang langsung berangkat tuh. Ya salah satunya yang tadi yang saya ceritakan di awal, yaitu haji dahili, Dahili. haji ekspatriat. Nah, ini eh, apa namanya, menjadi tren baru nih, menjadi tren baru yang haji bisa langsung berangkat. Hanya saja di tahun-tahun yang akan datang ini akan sangat ketat sekali, gitu. Tadi keinginan kuat dari umat Islam untuk pergi ke sana memang sekarang ini harus siap dihadapkan dengan kondisi situasi yang tidak mudah. Gitu. Kalaupun mau langsung berangkat harus siap uang banyak gitu. Iya, iya, Itu iya, pun jadi iya. tantangan tersendiri. Nah, langsung saya auto mikir tuh. Mau Kira-kira daftar. kira-kira bisa nggak ya ada jalan-jalan tikus, jalan-jalan tikus, Nggak muat dong. atau Jalan gajah. jalan-jalan pintas gitu ya Hmm. untuk menembus batas kemustahilan Iya, iya, haji iya. itu Nah, gitu, Ted. betul, 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 betul. Nah, inilah salah satu tagline-nya Sama Rasa. Ya, Sama Rasa kan menghadirkan rasa, menemukan makna. Wah, iya, iya, iya. Nah, Gimana, ini gimana? menghadirkan rasa, menemukan makna. Bahkan ketika manasik dan pra manasik kita sampaikan lagi, modal berangkat itu taat, gitu. Modal berangkat itu taat. Nah, dengan taat nanti Allah izinkan dengan caranya bisa berangkat. Nah, tentu ini perlu kita kuatkan. Ya, maksudnya gimana tuh berangkat pakai taat kan? Berangkat pakai taat. Berangkat pakai taat itu Iya. gimana? Siapa taat? Siapa taat Anaknya itu? itu, anaknya sahabat kita juga taat. Oh enggak ya? Iya, berangkat pakai taat gitu. Nah, apa tuh maksudnya taat? Kan Allah bilang di Qur'annya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang kemudian bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Nah, taat itu artinya takwa. Takwa itu apa? Apa yang Allah perintahin dikerjain, apa yang Allah larang dijauhin. Nah, kita udah belum begitu gitu. Ini kan kita langsung potong kompas nih. Pokoknya mau haji umroh tuh Punya duit aja duit dulu. aja gitu kan. Nah, ini kan masalah. Gimana buat yang nggak punya duit? Apakah haji umroh itu hanya milik yang punya duit? Kan enggak. Nah, maka Sama Rasa hadir. Bagaimana memberikan keyakinan kepada teman-teman sahabat untuk punya kemantapan hati bahwa berangkat haji dan umroh itu nggak perlu. Sesungguhnya semuanya harus pakai duit. Gitu. Cukup pakai taat aja. Yang tadi anaknya sahabat kita itu. Masya Allah. Ya, 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 ya. Ini kayaknya kita juga perlu challenge gitu ya, ketaatan-ketaatan seperti apa yang bisa membypass gitu Ya, ya. ya, Kita ya, sampai ya. ke Baitullah Betul. tanpa harus menunggu lama, tanpa harus punya banyak uang gitu. Betul, betul. Tapi kayaknya kita akan kupas tuntas nanti di lain Siap. segmen gitu ya. Iya, siap. Berangkat pakai taat, pulang Bawa hidayah. bawa hidayah. Insya Itu Allah. adalah tagline-nya Sama Rasa. Iya. Jadi emang luar biasa ya, haji dan umroh itu masa tunggunya, khususnya untuk haji gitu ya, sudahlah masa tunggunya lama. Kemudian uang yang apa namanya, yang dikumpulkan harus juga banyak. Kemudian juga lagi sekarang harus by system yang cukup. Betul. Mungkin bisa akan pada waktunya sudahlah gitu ya, kita menyempurnakan, nggak usah pakai yang haji karena ribet gitu ya. Astagfirullah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian yang itu. Siap, tapi kita insya mulai mengegas apa ya, betul, maksudnya mulai kita melakukan ini amal taat. penting Mbak Haja Amel ya. Artinya gini, ketika jalur darat padat, ada jalur langit Jalan alternatif yang siap Why not? terbuka 24 jam. Nah, ini yang jarang diambil sama teman-teman atau siapapun yang sedang pengen ada hajat, termasuk Masya haji Allah. dan umroh. Artinya gini, kalau orang haji dan umroh pikirnya jalur darat, ini mesti dia akan stuck gitu ya, akan terhenti pada biaya, terhenti pada durasi waktu, terhenti pada perjalanan yang tidak mudah begitu kan. Tapi dengan jalur langit ini seperti tadi melawan atau Shortcut gitu ya. melawan kemustahilan lah Menawan begitu. kemustahilan. Ya insya Allah nanti Ya, di ya, ya, ya. Sama Rasa kita banyak belajar yang Masya Allah. Siapkan waktu gitu ya, siapkan waktu, siapkan hati. Nah, Kita ya. kalau jalur darat itu sudah padat, maka ambillah Ada jalur langit. ada jalur langit yang siap melesat Siap gitu melesat. ya. Siap Masya Allah, melesat luar untuk biasa. membawa kita berangkat. Berangkat. Ya. Nah, ini ada satu sebenarnya dari kapan hari saya bergabung di Sama Rasa itu,
ini adalah tour and travel, Mm-mm. tidak hanya saja haji dan umroh, tapi juga keliling dunia. Ah, Tapi buat saya tuh unik di namanya, Dad. ya, Kalau namanya travel haji dan umroh, bolehlah namanya Baitullah, namanya ke Arab-Arapan gitu ya. iya, iya, iya. Tapi kok Harap-harapan. ini namanya sama rasa, what is sama rasa apa gitu? Kenapa kok harus sama rasa? Nggak boleh beda ya? Nggak boleh beda rasanya. Namanya juga sama rasa. Itu makanya Sama kenapa rasa, sama gitu? rata. Kita semua Kita semua. apa coba maknanya yang unik di balik nama sama rasa itu sendiri itu? Mm-mm, mm-mm. Jadi Bismillah ya, memang nama sama rasa ini nggak ujuk-ujuk kalau bahasa orang Betawi bilang ya, ujuk-ujuk tiba-tiba ya. Pade Kalau tat. sekarang ada silong-silong, Selung-selung, 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 ujuk-ujuk. nggak selung-selung ada gitu Ya, sama ya, ya, rasa. ya, ya. Tapi memang dia dari sebuah perjalanan sejak 2013, sejak 2013, 2013 ya. Masya Allah. Jadi sejak 2013 izin Allah kami mengawal dan membersamai teman-teman untuk berangkat umroh gitu. Nah, ada satu pola yang kita nilai ini penting banget gitu, karena dalam sebuah perjalanan menyamakan rasa. Nah, ini dia nih. Dalam sebuah perjalanan menyamakan rasa itu sangat penting. Karena berangkat dari latar belakang yang berbeda, berangkat dari sifat-sifat karakter yang berbeda, berangkat dari pengalaman-pengalaman yang berbeda, kumpul jadi satu grup berangkat. Nah, itu kan nggak mudah tuh. Ada yang cuek, ada yang nggak cuek gitu ya, ada yang sabar, ada yang nggak sabar gitu kan. Nah, ini penting untuk menyamakan rasa. Jadi sebelum berangkat gimana caranya teman-teman jamaah ini udah satu rasa. Sehingga dalam perjalanan itu udah bisa saling bantu, saling jaga gitu. Nah, ini mahal ini gitu ya untuk mendapatkan rasa ini. Gitu. Nah, Jangan itulah sampai nanti seperti ragunya warna ya. apa tuh? Ragunya warna gitu kan. Apa rasa itu hilang. Nah, itu kan jangan sampai rasa itu hilang. Jadi harus sama Itulah rasa ya. gitu ya. Jadi menghadirkan rasa yang dulu pernah ada. Menghadirkan rasa yang dulu pernah ada. Iya. Ya, 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 ya. Nah, itu. Betul, betul, Dalam betul. perjalanan kita perlu satu rasa. Lalu kemudian nanti setelah sampai di sana, bagaimana mendapatkan rasa yang sama juga. Rasa rindunya bertambah, rasa taatnya bertambah, rasa ibadahnya bertambah, rasa kepekaan sosialnya bertambah. Nah, ini penting. Sehingga pulang itu pun rasanya tetap sama. Apa yang dirasakan di Mekah Madinah dibawa pulang ke rumah tetap sama gitu. Makanya Tetapkan rasa itu untuk selamanya. Selamanya. Oh, jadi sepenting itu ya sepenting rasa itu ya. sepenting itu. Dan harus sama gitu ya. Tapi ini kalau untuk menyamakan rasa itu kita ada pelatihannya gitu kan? Iya benar. Pakai Ini yang jadi tantangan nah kita itu sebetulnya, makanya. jadi tantangan karena rasa itu kan Allah yang kasih ya. Betul. Rasa itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dibentuk tiba-tiba. Dia melalui proses cukup panjang. Maka dari 2013 kita belajar polanya bagaimana menghadirkan rasa itu. Ternyata, nah ini penting. Ternyata cara singkat menurut pengalaman ya, based on experience aja ya. Menurut pengalaman, cara cepat menyamakan rasa adalah dengan menyamakan amal, bukan amel. Menyamakan rasa, menyamakan amal Iya, gitu menyamakan ya. amal, menyamakan rasa. Amal taat tadi itu Amal ya taat Ted itu ya tadi, berarti ya. betul. Dengan samanya amal taat yang dilakukan, maka sama rasa yang didapatkan. Tuh, sama rasa yang didapatkan. Iya. Iya, dan itu izin Allah tuh 2017 kita buat grup namanya Riyadoh Berjamaah Nusantara. Ya. Turun. Ini gimana nih? Jadi kecil gini. Ya. Oke. Jadi lebih pendek. Masya Allah. Jadi lebih pendek saya jadi minder saya sama jamu. Waduh. Iya. Ya. Jadi rasa itu akhirnya muncul ketika amalnya sama. Iya. Amalnya sama. Ketika amal sama, maka rasa juga sama. Gitu. Satu amal, satu rasa. Satu rasa ya berarti ya. Ketika kita melakukan satu amal taat, Ya. berarti nanti pasti akan
rasanya sama Akan dengan yang sama. melakukan Akan amal sama. tersebut gitu ya. Akan sama izin Nah Allah ini Subhanahu wa Ta'ala. kayaknya kita perlu challenge gitu ya. Nanti Mm-mm. boleh teman-teman yang mungkin sudah nonton Iya, podcast ini betul. gitu ya. Ketika kita misal nih amal taat yang kita lakukan, yuk kita challenge sholat duha setiap hari 4 kali aja misal. Iya. Nanti boleh komen siapa yang udah Betul. ngerasain hal yang sama gitu ya. Betul. Terus apa pengalaman Betul. experience-nya gitu Betul. ya. Contoh yang paling sederhana sebenarnya teman-teman bisa nanti coba antara pasangan. Oh gitu. Iya, misalkan kan kalau sebelumnya nih sebelum dengar podcast ini mungkin nggak ada suami sholat duha istri enggak atau istri sholat duha suami enggak misalkan gitu ya. Coba deh sekarang disamain tuh sama-sama sholat duha. Kira-kira ada yang beda nggak rasanya? Gitu ya. Tes aja. Oke. Tulis di kolom Tulis komentar kolom ini. gitu ya. Iya. Oke, jadi uniknya sama rasa itu adalah itu ya, satu amal, satu rasa, harus satu rasa supaya satu frekuensi lah Satu ya. frekuensi, betul. Sehingga rasa yang didapat sebelum bahkan sampai sesudah pulang dari Baitullah itu akan tetap sama. Betul sekali. Itulah kenapa kita berangkat pakai taat, pulang bawa hidayah. Nah, luar biasa. Nah kemudian itu apa Tat ya kira-kira mimpi besarnya yang ingin dibangun oleh sama rasa ke depan? Mimpi besarnya semua berangkat lewat sama rasa. Amin, berangkat semua. Iya, meluaskan manfaat dengan berangkat bareng sama rasa. Sekalian iklan ini. Iya, mimpi besar gitu, satu pesawat gitu, terus gamanya sama rasa semua. Masya Allah. Saya pilotnya. Sama rasa, amin. Sama rasa grup gitu ya. Sama rasa grup. Jadi Iya, sebelum take off tuh, ayo jamaah pasang sabuk pengaman, saya pilotnya kita baca surah Yasin. Iya. Oke. Mimpi besarnya nggak ada yang muluk-muluk sebetulnya. Jadi satu jamaah kan satu amanah ya yang kita dapatkan, sehingga mimpi besarnya adalah semua jamaah yang ikut berangkat bersama-sama rasa, baik haji ataupun umroh, itu punya rasa yang sama, yang terus dijaga selamanya. Sampai tutup mata. Tutup usia. Itu mimpi besarnya. Karena ketika satu jamaah ini mendapatkan rasa yang sama, lalu dia jaga rasa ini selamanya, itu pahala akan mengalir sampai surga. Bagi siapapun yang mengajak, mengenalkan, itu dan mendampingi, membersamai gitu. Jadi value-nya tuh long time gitu ya, nggak cuma di dunia, sampai nanti kita juga berkumpul di surga dengan satu rasa, dengan sama rasa gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi pengen berangkat gitu kan, pengen berangkat gitu kan. Tapi kayaknya kita cocok deh ya, kita challenge gitu ya, satu amal. Beneran nggak sih kata Ustadz Sakur gitu kan ya, kita challenge amal terus kita bisa berangkat gitu loh. Kadang kita belum bisa ngebuktiin itu gitu. Betul. Jadi nanti boleh silakan teman-teman datang untuk challenge amalnya gitu ya. Datang ke kajian Jumat gitu Jumat ya. Sore. Di situ biasanya banyak challenge. Atau juga bisa ikut WA group. WA group gitu ya. Itu kan 24 jam dia online. Jadi bisa dapat kajian, dapat challenge amal. Hajatnya apa, bisa konseling juga. Gitu, insya Allah. Luar biasa. Nah, tadi kita baru bahas tentang haji dan umroh. Akan tetapi sama rasa ini adalah sebuah travel yang juga melakukan perjalanan wisata selain travel, selain haji dan umroh. Betul. Apa bedanya, Nat? Kita mau kemana? Kemana kita? Kita mau kemana gitu? Mana? Keliling dunia katanya. Iya. Ini menarik. Jadi bahwa sesungguhnya kan kehidupan ini juga sebagai sebuah perjalanan ya. Ya. Ini saya mengambil bottom line ataupun garis tengahnya gitu ya, bahwa perjalanan kemanapun itu sama sebetulnya dengan perjalanan dalam kehidupan. Dia ada ujiannya, ada cobaannya, ada godaannya, ada kejutan-kejutannya, ada kebaikan-kebaikannya, ada macam-macam lah, banyak rasanya gitu. Nah, gimana kalau kemudian perjalanan yang selama ini mungkin hanya senang-senang, ya, itu kita isi dengan nilai-nilai keagamaan, kita isi dengan nilai-nilai kehidupan, renungan, muhasabah, sehingga perjalanan keliling dunia pun menjadi lebih bermakna. Dan yang paling penting belum. Iya. Ini yang paling penting yang keren. Ya, yang paling keren adalah kita ingin meninggalkan jejak
sujud kita di setiap jengkal buminya Allah di seluruh dunia. Masya Allah. Agar kelak bisa menjadi saksi. Agar kelak menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah meninggalkan jejak sujud kita di mana nih? Di Uruguay, di Brazil, di Cina, di Rusia, di mana-mana, di seluruh dunia. Kutub utara. Yauma idzin tuhaditsu akhbaroha. Jadi suatu hari nanti apa yang kita pegang, melekat dan kita injak akan bersaksi di hadapan Allah. Kebayang nggak? Berapa banyak buminya Allah yang kita pijak, lalu berapa banyak yang bersaksi di hadapan Allah nanti untuk kita. Oh, keren ini. Ada yang mau ikut? Sini. Jadi kok jadi agak merinding gimana gitu ya. Jadi Masya Allah. Jadi bagaimana perjalanan keliling dunia itu kita create dengan spiritualitas gitu ya. Cakep. Dengan spiritualitas yang kita tidak hanya senang-senang atau sekedar flexing gitu ya. Itu yang paling kadang-kadang kita juga sekedar flexing. Aku udah pernah kesini cekrek gitu ya. Kan tetapi kita memasukkan sebuah makna spiritual agar ini lebih bermakna lagi karena menghadirkan rasa menemukan makna. Jadi artinya kan makna itu menghadirkan rasa, menemukan makna pun tidak hanya saat kita ke Baitullah ya Tat ya. Akan tetapi saat kita melakukan perjalanan kemanapun. Betul. Allah selalu kasih makna dalam setiap peristiwa. Cuma banyak yang gak sadar. Maka butuh bimbingan, butuh arahan. Ada polanya, ada ilmunya. Bagaimana cara menangkap setiap peristiwa itu sesungguhnya ada nilai rasa dan di dalamnya ada maknanya. Ini yang luar biasa, Insya Allah. Silahkan teman-teman yang mungkin ingin mendapatkan banyak informasi gitu ya tentang perjalanan Samarasa yang tidak hanya haji dan umroh, namun juga keliling dunia. Betul. Bisa buka chat-chatnya, ikutin follow Instagramnya di Samarasa Amanah Wisata. Dan FB-nya di Samarasa Tour and Travel gitu ya. Spill sedikit dong Tad. Perjalanan kita kan ini udah bulan apa ya? Juli ya. Agustus, September sampai akhir tahun ada perjalanan-perjalanan wisata kita keliling dunia kemana atau untuk yang haji dan umroh kita mau ke mana aja gitu kan. Dan kira-kira teman-teman gimana caranya untuk bisa ikut keliling dunia ataupun tour and travel ini gimana caranya? Haji dan umroh ini. Baik, jadi memang Samarasa kan lebih kepada intinya perjalanan haji dan umroh plus juga wisata halal keliling dunia dan wisata halal. Wisata halal, betul. Wisata halal keliling dunia dan Nusantara. Nah, untuk program selama 1 musim ke depan ini kita sudah buat. Jadi gini, ini yang mungkin menjadi ciri khas kita adalah kita tidak ingin banyaknya saja. Tapi juga kualitasnya juga kita harus perhatikan, pendampingannya juga harus kita perhatikan, gitu. Karena bagaimanapun jamaah yang ikut berangkat bersama kita ini, dia pengen mendapatkan sesuatu yang berbeda dari setiap perjalanannya. Karena tidak jarang orang yang berangkat lewat Samarasa sebelumnya pernah ikut lewat travel lain, lalu kita berikan value Samarasa di sana, dia merasa oh beda ya, itu yang kita jaga. Ya, jadi setiap pemberangkatan kita pastikan ada pendampingan khusus bagi jamaah laki, ada pendampingan khusus juga bagi jamaah perempuan. Bahkan tidak jarang ownernya juga ikut. Asik. Nah ini yang mahal. Iya mahal. Kan kalau ownernya ikut aman ya, kalau ada apa-apa dibayarin. Iya betul. Iya kan kalau ownernya nggak ikut kan telepon dari jauh gimana nih, gitu ya. Tapi kalau ownernya ikut kan jamaah tuh kayaknya rasanya tenang gitu. Ownernya gitu, ada apa-apa tenang gitu. Nah, ini value ini juga mungkin bisa kita jadikan nilai tambah di Samarasa gitu ya. Nah, yang misalkan yang terdekat kita akan berangkat bulan Agustus itu juga ada tour leader perempuan, ada tour leader laki, saya juga ikut ya bersama dengan istri juga ikut. Jadi lengkap lah. Ya masih ada seatnya nih ya. Masih ada seatnya. Ini tayang sebelum berangkat kan? Semoga gitu ya. Setelah berangkat nih. Iklannya lewat gitu. Jadi masih ada seat insya Allah. Nah, bulan Agustus itu berapa hari Tat? hanya umroh saja. Hanya umroh plus Taif.
Ya, Toif. umroh plus Taif itu 12 hari. Mm-mm. Bayi Garuda. Jadi memang ini kita angkat temanya ramah lansia. Oke. Ramah lansia itu bukan berarti 24 jam ditemenin gitu, enggak. Tapi bagaimana lansia ini nyaman dalam perjalanan, Terdampingi dengan baik terdampingi gitu dengan ya. baik, betul. Betul. Hotel juga dekat, Mm-mm. ya. Kemudian apa fasilitas juga kita berikan gitu, dan Mm-mm. kenyamanan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi di bulan Oktober. Oktober, Oktober, oke. Agustus, September, Oktober selang 1 bulan. Ya. Nah, Oktober ini kita coba, ini pertama kali kita transit di Turki, bukan cuma sekedar city tour, tapi menginap juga. Wah, siapa yang mau ke Tur- Cappadocia? It's my dream. It's my dream, Mas, gitu kan. Iya, Oke. it's my dream ini. Jadi Eh, teman-teman, ini masih seatnya masih cukup banyak gitu ya, teman-teman boleh segera langsung. Insya Allah ada penawaran dan promo khusus nih dari Haji Amel. aman. Podcast naik ya. Sarannya like, comment, and share gitu. Iya. Iya. Nah, itu dia Turki, kita menginap 2 malam. 2 malam di 3 hari Turki. 2 malam itu di Turki. Oke. Ini yang jarang dan belum pernah kita lakukan. Jadi kesempatan ini bisa dimanfaatkan sama teman-teman, terutama yang senang jalan-jalan. Nah, ini memang targetnya bukan yang lansia, karena lansia kan capek, lelah, bahkan ya kurang bisa menikmati kalau jalan-jalan. Maka kita persilahkan buat Gen Z, buat milenial, Wih, keren. Berarti atau siapapun yang pengen zilenial pun sekarang juga bisa ikut Iya, umroh gitu ya, boleh. zilenial. Bagus ini, umrah bareng zilenial. Itu kayaknya kita perlu bikin Iya, program itu bener. nanti. Iya, jangan lupa bawa itu ya, tripod gitu. Tripod. Nah, itu yang Oktober. Kemudian di bulan November ini kita masih penjajakan, tapi sudah fix sebetulnya, yaitu nah ini yang baru, yaitu keliling 9 negara. Wah, keliling 9 negara mana 9 ini? Negara Eropa. Eropa. Siapa nih sahabat sama rasa yang ingin disaksikan di muka bumi ini, bersaksi gitu kan? Bahwa jejak tanah sujudnya Eropa, gitu. Tanah Eropa bersaksi. Bersaksi di hadapan Allah bahwa saya pernah ada jejak sujud saya gitu ya, Masya meninggalkan Allah, meninggalkan jejak cinta Eropa di seluruh dunia gitu ya. Iya. Kali ini di Eropa, bulan November. Insya Allah. Oke. Siapa yang ikut? Komen pertama kayaknya nanti ada yang bisa dapet voucher ya. Boleh. Voucher Komen menginap. pertama, Iya, di rumah masing-masing. di rumah masing-masing, daftar ke Samarasa, dapat potongan. Itu ya. Nanti boleh cek potongannya berapa di FB Samarasa Tour and Travel gitu ya. Siap. Nah, kemudian umroh Januari awal tahun. Nah, yang awal tahun. Ini menarik juga. Ada dua city tour sekaligus. Ada city tour Taif dengan city tour Badar. Badar itu yang di Madinah ya. Di Madinah. Tempat di mana dulu Rasulullah SAW ya bertarung dengan kaum muslimin melawan 1000 kaum kafir Quraisy. Masya Allah. Nanti kita akan kesana. Siapa sahabat sama rasa yang ingin? Kalau kita mungkin cuman sampai hari ini pun saya juga cuma dengar ceritanya perang Badar. Perang Badar. Ternyata ada tempatnya yang namanya tempatnya Badar. Dan yang paling ikonnya adalah Jabal Malaikat. Masya Allah. Di mana malaikat Jibril dan seluruh pasukan malaikatnya turun membantu kaum muslimin. Dan itu masih ada sampai sekarang. Cukup, Tat. Tinggal spill aja gimana caranya kalau kita mau ikut berangkat? Langsung aja. Langsung aja ya. Ke kantor. Gas amal taat. Iya. Pasang niat. Gas amal taat. Langsung daftarkan. Iya, langsung daftar. Kita kantor Samarasa itu ada di jalan di Ampenan. Di Ampenan ya. Jalan Saleh Sungkar. Silakan nanti kita ada tim admin di sini. Bisa teman-teman menanyakan informasi mengenai perjalanan Samarasa haji dan umroh plus tur keliling dunia. Dan terakhir ya kita tiap tahun rutin bikin paket program umroh Ramadan. Baik yang awal, tengah, akhir maupun yang full Ramadan. Insya Allah kita akan fasilitasi juga itu. Oke. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Sebenarnya sih masih banyak yang pengen saya tanyain lah. Itu jangan dihabisin. Kenapa? Nanti saya nggak diundang lagi. Oke, baik. Sebelum kita tutup,
Saya ada sedikit pantun nih, Wes, Oke. saya bilang cakep dong ya. Harus. Jalan-jalan ke Meulaboh. Cakep. Nah, gitu ya. jangan lupa beli laksa. Cakep. Kalau mau berangkat umroh, jangan lupa berangkat bareng Sama rasa, sama kita semuanya. Allahu Akbar. Berangkat. Sini. Ya. Terima kasih untuk sahabat Sama Rasa. Sampai jumpa di Sama Rasa Podcast berikutnya. Saya Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Sakur. Sama-sama, ketemu lagi insyaallah. Siap.